Oke, selamat siang mahasiswa semuanya. Pada kuliah kali ini kita ketemu di materi kuliah pemrograman dan proyek akuntansi. Nah, kenapa ada kuliah ini ya? Jadi kuliah ini memang termasuk mata kuliah yang wajib yang harus Anda tempuh di, kalau nggak salah ini sekarang di semester 4 ya. Nah, tujuannya apa di sini? Tujuannya bahwa mahasiswa itu supaya mengenal ya nantinya Anda sebagai seorang akuntan ya. Pekerjaan akuntan itu kan banyak. Salah satunya adalah nanti tentunya barangkali ada yang nanti apa bekerja secara mandiri atau kemudian juga membuat sebuah perusahaan sendiri, terutama untuk jasa. Nah, ini tentunya kalau misalnya Anda bekerja sebagai seorang contohnya yang paling sederhana sebagai seorang akuntan yang mandiri, berarti Anda nanti akan banyak menerima proyek. Nah, tentunya dalam mengelola proyek itu tidak mudah. Ya, banyak hal yang harus kita kelola di sana. Ya, ada mengelola anggaran, mengelola sumber daya, mengelola waktunya, mengelola ya segala macam lah yang terkait dengan masalah proyek. Nah, ini tidak mudah, apalagi misalnya kita berhubungan dengan orang lain ya, atau misalnya apa yang dimaksud dengan berhubungan dengan orang lain ya, misalnya saja dalam Anda misalnya sudah punya PT atau punya CV, kemudian ikut lelang dan sebagainya. Nah, seperti apa pekerjaan-pekerjaan yang semacam itu yang tentunya akan selalu berhubungan dengan orang. Bagaimana misalnya kalau kita berhubungan dengan instansi pemerintahan, misalnya bagaimana kita nanti untuk berkomunikasi dengan PPK istilahnya. Ya, PPK itu kalau di instansi pemerintahan itu atau di tender-tender pemerintah itu namanya pejabat pembuat keputusan. Nah, seperti apa kita nanti berubah seperti itu. Kemudian bagaimana kita nanti mensikapi apa yang dimaksud dengan istilahnya di dalam pekerjaan itu atau dalam tender itu namanya adalah istilahnya sebentar ini kok jadi lupa ya. Ya, namanya adalah kerangka kerja ya. Nah, kerangka kerja ini menjadi acuan kita untuk bekerja. Apa yang diberikan oleh yang menugaskan kita untuk mengerjakan lelang, misalnya kita menang lelang, itu nanti akan dituangkan dalam yang namanya kerangka kerja ya, atau istilahnya kerangka acuan kerja atau KAK. Nah, ini tentunya tidak mudah, sehingga tentunya kita harus mempelajari apa yang dimaksud dengan proyek-proyek akuntansi ya, karena kita hubungannya dengan akuntansi. Sebenarnya pada prinsipnya hampir sama antara misalnya kebetulan saya di ini ya hobi saya di sistem informasi misalnya. Bagaimana kalau di sistem informasi ya sama saja kita mengelola sebuah proyek sistem informasi misalnya kayak gitu. Oh ya, sebelum saya lanjutkan perkenalkan diri dulu ya. Nama saya adalah mungkin sudah tahu, nama saya adalah Sugeng Winardi. Saat ini hobi saya ada di program studi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi. Nah, saya diminta untuk ikut membantu mengajar di akuntansi karena pada prinsipnya sebenarnya ya hampir sama lah. Jadi hampir sama antara manajemen proyek sistem informasi dan juga manajemen proyek akuntansi dan yang lain-lain. Jadi pada intinya bagaimana kita mengelola proyek-proyek itu. Nah, apa yang menjadi kompetensi saya, kenapa saya diminta ini ya, sedikit saya cerita bahwa memang saya ada pengalaman juga ikut mengerjakan beberapa proyek pemerintahan. Beberapa contoh proyek pemerintahan misalnya untuk yang di wilayah Jogja dan Jawa Tengah. Misalnya kalau di Jogja saya ikut mengelola proyek untuk pembuatan Jogja Smart Service ya, JSS, Jogja Smart Service. Kemudian
juga di Sleman saya ikut membuat yang namanya adalah Sleman Smart Regency. Itu saya ikut ikut menjadi tenaga ahlinya di situ. Kemudian kalau di Jawa Tengah di Pemkap di Pemkot ya, Pemkot Magelang saya ikut mengerjakan proyek yang dinamakan dengan Magelang Command Center ya, Magelang Command Center. Beberapa yang lain misalnya kalau di Kalimantan saya ikut mengerjakan Balikpapan Smart City, kemudian di Sumatera ya di beberapa kota saya juga ikut. Kalau di Jakarta beberapa proyek-proyek saya ikut menangani, misalnya proyeknya di BMKG, kemudian proyeknya di Kemenlu, itu saya ikut ya. Jadi ya punya sedikit pengalaman itulah kemudian saya mencoba untuk saya tularkan ya. Kebetulan saya diminta untuk ikut membantu di prodi sistem di prodi akuntansi. Nah, kenapa ini ada pemrogramannya juga nanti ini sebagai prakteknya kita nanti akan mencoba beberapa program-program yang nantinya akan kita kenalkan di praktikum ya, software nantinya. Oke, jadi itu perkenalan saya. Dan kemudian saat ini saya kalau Anda mencari saya, ruangan saya ada di Fakultas Sains dan Teknologi. Kebetulan saya diamanai untuk membantu di wakil dekan ya, di wakil dekan Fakultas Sains dan Teknologi. Oke, nah kemudian untuk selanjutnya tadi saya menceritakan bahwa kenapa kita harus mempelajari manajemen proyek supaya kita bisa nantinya kalau kita memegang proyek, baik kita secara mandiri ataupun kalau kita nanti bekerja, kalau bekerja misalnya ini kan kita pasti akan berada di bagian-bagian yang sifatnya teknis, sehingga kita nantinya misalnya menangani sebuah proyek pun itu kita akan menjadi lebih tahu, tidak hanya sekedar bahwa kita nanti menjadi seorang menjadi seorang tenaga teknis saja, tapi manakala kita nanti diberi kepercayaan untuk menjadi seorang manajer proyek, nah tentunya itu kita akan menguasai. Nah, ini latar belakangnya kenapa kita harus mempelajari itu. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, ini judulnya. Maka untuk yang pertama adalah manajemen proyek, tinjauannya adalah di akuntansi. Nah, oke, nah kenapa di sini kita harus tahu itu? Nah, di sini deskripsi mata kuliahnya paling tidak nanti kita harus mengenal dan kita akan tahu 10 bidang pengetahuan di dalam proyek dan 5 proses pada proyek grup. Kemudian dapat membuat penjadwalan proyek ya, baik dengan menggunakan WBS ya, nanti di pertemuan selanjutnya akan kita jelaskan. Kemudian Gantt, kemudian menggunakan diagram kerja PERT atau CPM ya. Kemudian dapat merencanakan perhitungan biaya dan waktu. Nah, manajemen biaya, mungkin nanti perhitungannya kalian akan mendapatkan di sana ada namanya manajemen biaya ya, ada kuliahnya tersendiri ya. Nanti kita coba lihat beberapa yang mungkin nanti bisa diproses atau kita pelajari. Nah, kita dapat merencanakan proyek dapat merencanakan perhitungan biaya dan waktu. Kemudian dapat mengelola tim proyek yang akan dimasukkan ke dalam dokumen. Nah, ini target-target yang akan kita harapkan adalah di situ. Kemudian referensinya ini seperti ini, manajemen proyek teknologi informasi, karena kalau yang khusus manajemen akuntansi saya belum dapat ya ini ya. Kemudian information technology project management, kemudian project management body of knowledge, PMBOK guide, kemudian artikel, jurnal dan sebagainya. Nah, sekarang kita akan coba pada pertemuan pertama ini kita mempelajari secara keseluruhan adalah manajemen project dulu. Deskripsinya adalah ini, definisi project ya, beserta atributnya, kemudian manajemen project itu seperti apa, dengan tujuan bahwa ini mahasiswa dapat memahami project, ciri-ciri, contoh dan seterusnya. Oh, ini kok masih sistem formasi ya, nggak apa-apa ini.
Kemudian mampu menjelaskan pengertian proyek dan menggunakan teori manajemen. Oke, nah saya lanjutkan. Ya, ini ada sedikit kesalahan ya. Nanti slide-nya saya betulkan. Manajemen proyek akuntansi sebenarnya. Nanti di materinya saya betulkan ya. Ini masih ya memang ada sedikit persamaan sehingga kita bisa mengambil dari mana saja. Yang penting pada intinya adalah di manajemen proyeknya ini. Nah, apa sih sebenarnya proyek itu sendiri? Kita harus tahu dulu. Sebelum kita membahas yang lain-lain, kita harus tahu dulu sebuah proyek. Katakanlah begini, kalau misalnya saya dapat sebuah proyek nih, misalnya proyek mengaudit. Nah, kenapa dikatakan itu adalah sebuah proyek? Nah, apa bedanya dengan pekerjaan biasa begitu ya? Nah, ini kita harus tahu sih, tahu dulu mengenai proyek. Nah, dikatakan proyek ini adalah dikatakan sebuah pekerjaan ya, pekerjaan yang sifatnya itu sementara. Nah, maka di sini dikatakan bahwa proyek adalah usaha sementara yang dilakukan untuk menciptakan produk atau hasil yang unik. Kenapa dikatakan unik? Ya. Nah, ini penjelasannya adalah begini. Dikatakan sementara berarti setiap proyek itu memiliki tanggal mulai dan selesai yang telah ditentukan. Ya, jadi kalau ada sebuah proyek itu berarti proyek itu akan dimulai tanggal berapa, selesainya tanggal berapa, maka sifatnya sementara, tidak berkelanjutan atau terus menerus gitu. Contoh yang real kan juga sama. Anda anggap saja bahwa kuliah ini juga Anda anggap sebagai sebuah proyek. Kenapa dikatakan sebagai sebuah proyek? Ada targetnya. Targetnya apa? 4 tahun normalnya ya. Kalau nggak normal nanti berarti 7 tahun. Atau 8 semester lah. Kok 7 tahun ya? Iya. 14 semester itu nanti yang nggak normal. Kalau yang normalnya 8 semester atau 4 tahun itu ya. Nah, itu berarti kan sementara. Tanggal mulainya kapan? Ya, tanggal mulainya begitu Anda mulai masuk itu dikatakan tanggal mulai. Selesainya kapan? Anda di wisuda atau Anda yudisium itu dikatakan bahwa proyek Anda itu selesai gitu. Nah, makanya kan sementara, nggak bisa terus menerus. Kalau kemudian nanti Anda pengen punya proyek lagi meneruskan S2, nah itu berarti proyeknya akan dimulai lagi gitu. Ya, berarti apa? Proyek yang berikutnya, tapi tetap sementara karena ada batas waktunya gitu. Ya. Oke. Nah, kemudian yang kedua dikatakan unik. Nah, ini kan unik. Unik itu berarti adalah produk atau jasa yang dihasilkan berbeda. Ya, berbeda. Tidak akan pernah ada yang sama. Meskipun tempatnya sama, kemudian mulainya sama, tapi pasti akan berbeda. Coba aja bandingkan Anda dengan mahasiswa yang lain atau Anda dengan teman Anda yang lain. Itu kan mulainya sama, mungkin nanti berhentinya akan berbeda. Bahkan mungkin barangkali IP-nya atau hasil yang Anda dapatkan IP-nya itu sama. Katakanlah IP-nya 4 misalnya gitu ya, Anda selesai kuliah dengan IP 4 gitu ya. Nah, ini harus di dalam hati atau di dalam benak Anda harus ada semboyan atau ada semangat bahwa saya harus lulus tepat waktu dengan IP 4 gitu ya. Nah, meskipun IP-nya 4, tapi tetap unik karena apa? Nggak mungkin akan semuanya sama. Ya, mungkin barangkali nilainya akan sama semua, tetapi tetap ada perbedaan. Misalnya apa? Deskripsinya pasti akan berbeda. Nah, itu satu contohnya. Jadi tidak ada dua proyek yang sifatnya itu akan sama persis. Itu namanya proyek itu begitu. Jadi saya ulang bahwa sebuah proyek itu adalah usaha sementara. Ya, menciptakan produk atau hasil yang unik, gitu ya. Oke. Nah, kemudian beberapa pengertian proyek menurut beberapa ahli. Ini kalau itu tadi yang secara umum ya. Nah, ini menurut D.I. Cleland dan W.R. King, proyek merupakan gabungan dari berbagai sumber daya yang dihimpun dalam organisasi sementara untuk mencapai satu tujuan. Kenapa dikatakan berbagai sumber daya? Jelas bahwa di sini nggak mungkin hanya satu kompetensi saja. Ada yang sumber dayanya, keahliannya memang diaudit, ada keahliannya membuat laporan keuangan, ada keahliannya menghitung, ya,
ada keahliannya merancang dan sebagainya. Ini masing-masing punya kompetensi sendiri. Jadi dikatakan bahwa ini gabungan dari berbagai sumber daya. Kebetulan kemungkinan nanti proyek untuk pengelolaan keuangan misalnya kayak gitu membutuhkan seorang ahli dari komputer. Nah, tentunya itu adalah harus kompetensi yang lain. Maka dikatakan bahwa ini gabungan dari berbagai sumber daya. Yang kedua, menurut Square B, proyek adalah suatu usaha yang bersifat sementara menghasilkan produk atau layanan yang unik. Ini seperti yang tadi di depan. Kemudian yang ketiga, menurut Larsen, kegiatan yang kompleks, tidak rutin, dan usaha satu waktu yang dibatasi oleh waktu, anggaran, sumber daya, dan spesifikasi kerja yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Jadi artinya kita memenuhi kebutuhan pelanggan atau yang memberikan proyek. Dan itu mesti akan ada batasan waktu. Dan itu tidak rutin, tidak mesti selalu ada begitu. Jadi satu proyek selesai, tambah lagi proyek lain, proyek lagi yang lain, dan seterusnya. Dan dibatasi oleh waktu, anggaran ya jelas ya, anggarannya terbatas. Contoh sederhana saja kalau dikatakan kok anggarannya terbatas, ya Anda membuat proyek misalnya nanti kegiatan kemahasiswaan, misalnya nanti kalau sudah tidak pandemi ya, ada kegiatan-kegiatan misalnya Anda membuat sebuah kegiatan kemahasiswaan, kan dibatasi oleh anggaran. Nah itu dikatakan itu. Kemudian dibatasi oleh sumber daya, nggak boleh semuanya masuk ya, yang kita butuhkan saja yang ada. Nah itu dikatakan itu. Dirancang sesuai kebutuhan pelanggan atau sesuai kebutuhan customer yang memberikan pekerjaan. Yang ketiga, yang berikutnya menurut Rakos, proyek selalu dimulai dengan adanya masalah, yaitu user mendatangi tim proyek untuk meminta solusi menyelesaikan masalahnya. Ya tadi saya katakan bahwa saya tadi cerita di depan bahwa saya ikut menangani misalnya Jogja Smart Service tadi ya, atau Jogja Smart CT misalnya kayak gitu. Nah itu dikatakan bahwa sebenarnya pemerintahan Kota Jogja terutama yaitu adalah dari Kominfo Jogja itu punya masalah bagaimana untuk bisa mengendalikan semua sistem komputerisasi. Nah itu diminta, kebetulan saya tergabung dalam sebuah PT ya, jadi menjadi tim ahli di situ. Nah itu diminta untuk menangani bagaimana untuk mengendalikan data itu. Nah itu kan berarti kan user mendatangi tim proyek ya, kami sebagai tim proyek, dan kebetulan kami bisa menang tendernya karena itu memang ditenderkan, maka user itu kan mendatangi tim proyek untuk meminta solusi. Nah kami yang menyelesaikannya. Begitu, itu dikatakan bahwa ini. Jadi ini relevan semua ini pengertian proyek ini sendiri. Oke, ya kita lanjutin. Ciri-ciri dan atribut sebuah proyek. Ini bertujuan menghasilkan lingkup atau scope. Nanti ada manajemen scope ya, lingkupnya. Nanti bagaimana mengelola sebuah lingkup ya, yang berupa produk atau hasil akhir. Dalam mewujudkan lingkup yang dimaksud, maka ditentukan jumlah biaya. Nanti ada biayanya, ada jadwalnya, kapan dimulai, kapan selesai, kapan membuat laporan ya, dan seterusnya. Kriteria mutu, sumber daya yang bersifat sementara, dan seterusnya. Kemudian non rutin atau tidak berulang-ulang. Nah, di sini menurut Swelby lagi bahwa atribut proyek adalah memiliki tujuan unik. Jelas tujuannya itu adalah unik. Jadi tidak akan pernah sama satu dengan yang lain. Kemudian memerlukan alat bantu kontrol, memerlukan sumber daya, memiliki sponsor utama, artinya dukungan dana, dan mengandung ketidakpastian. Wah, ini ketidakpastian ini bisa selesai, bisa jadi tidak selesai. Nah itu karena kadang-kala permintaan selalu tiba-tiba ada permintaan baru gitu. Oke ya, kita lanjutin perbedaan proyek dan kegiatan operasional. Nah kalau proyek bercorak dinamis atau tidak rutin, biasanya siklusnya pendek. Tapi kalau kita ambil yang proyek dulu ya. Kemudian intensitas kegiatan periode siklus berubah-ubah. Kegiatan harus diselesaikan secara tepat dan berdasarkan anggaran dan jadwal yang telah ditentukan. Nah, nanti ada bagaimana mengelola risiko-risiko proyek kalau seandainya pekerjaan itu tidak tepat waktu ya.
Kemudian terdiri dari berbagai macam kegiatan yang memerlukan disiplin ilmu. Nggak mungkin itu hanya satu orang saja ya. Jadi misalnya oke lah, kegiatan utamanya misalnya yang terkait dengan apa tadi, contoh audit ya, itu utamanya sudah selesai semua, tetapi pelaporannya tentunya membutuhkan orang yang paham betul terhadap dokumentasi. Nah itu, jadi ini berbagai disiplin ilmu. Kemudian keperluan sumber daya berubah baik macam maupun volumenya. Ya suatu saat kita ternyata proyek sudah hampir selesai kok ternyata pekerjaan belum selesai. Wah, tentunya ini harus menambah sumber daya. Nah, itu contohnya kegiatan proyek seperti itu. Kemudian kegiatan operasional ini jelas berulang-ulang atau rutin. Ini biasanya kalau kantor-kantor itu kegiatannya berulang. Jangkanya panjang, intensitas relatif sama, itu aja kegiatannya. Ya ini batasan anggaran, ya ini anggarannya kan per tahun nih biasanya pengajuan anggaran. Nah, ini tidak seperti proyek. Jadi di sini operasional itu nanti menganggarkan kalau ada proyek. Kemudian macam kegiatan tidak banyak dan macam dan volume keperluan sumber daya relatif konstan. Kan jarang sekali penambahan tenaga kerja. Itu contohnya kalau kegiatan operasional, perbedaannya adalah dengan yang proyek. Nah, tahapan proyek. Oh, ini sebenarnya adalah tahapan proyek akuntansi gitu ya. Ya, ini masih hampir sama. Oke, nanti untuk yang di sini sebenarnya hampir sama sih pada dasarnya. Nanti untuk yang di slide-nya saya betulkan ya. Oke. Nah, ini sebenarnya perspektif proyek akuntansi juga sama karena prosesnya adalah di sini. Jadi penentuan proyeknya seperti apa, kemudian konsepnya bagaimana, nanti membuat desain, rancangan, pekerjaannya mau dibikin seperti apa, kemudian pelaksanaan, kemudian tahapan kualitas, ya, kualitas assurance, tahapan ini jaminan kualitas. Jadi ada semacam di sini dikatakan ada garansinya, ya, mesti harus ada garansinya. Dia nggak boleh kalau kita misalnya bekerja dengan proyek itu kemudian tanpa adanya garansi. Jadi kalau nanti terjadi sesuatu kita tetap masih bisa memperbaiki. Biasanya garansinya bisa setahun. Kalau terutama proyek IT itu, saya ambil contoh proyek IT biasanya memberikan garansi 1 tahun. Karena apa? Misalnya proyek sudah kita serahkan tetapi ternyata ada masalah. Kalau proyek IT kan seringnya misalnya itu diserang orang lain, ya, diserang oleh buzzer lawan dari yang memberikan proyek dan sebagainya. Nah ini kan berarti harus ada jaminan kalau nanti ada masalah itu bisa ditangani secara cepat. Kemudian implementasi itu artinya menerapkan. Jadi kalau di akuntansi ya sesudah kita berikan rekomendasi, maka nanti kemudian ada implementasi. Atau implementasi biasanya kalau di akuntansi itu contohnya adalah tindak lanjutnya apa. Jadi ada semacam usulan bahwa ini loh kesimpulannya seperti ini. Nah, monggo silakan diimplementasikan usulan-usulan itu. Nah, kemudian nanti tahap penutupan atau penyerahan biasanya begitu. Nah, kalau proyek secara umum ya ini kalau ada proyek IT, kalau ini IT ya, tapi kalau akuntansi ya ada di sampingnya ini. Kalau proyek secara umum hanya ini saja. Tapi kalau proyek-proyek yang sifatnya itu teknis, ya sifatnya itu teknis, akuntansi ini kan teknis. Nah ini ada di tahap yang sebelah kanan ini. Ini sama, jadi maka ini hampir sama karena memang ya hampir sama. Jadi nanti saya masukkan ke sini saja sama. Ya, jadi ini secara umum begitu. Kemudian, nah manajemen proyek. Kalau tadi kan kita bicaranya proyek, sekarang ketambahan dengan satu kata di depan, yaitu adalah manajemen proyek. Apa manajemen proyek? Ini adalah manajemen proyek adalah aplikasi atau implementasi dari pengetahuan, keterampilan, peralatan dan teknik suatu aktivitas proyek untuk memenuhi kebutuhan dan tujuan satu proyek. Apa PMBOK? Project Management Body of Knowledge. Jadi ya pengetahuan ataupun cara-cara mengenai ataupun teknik bagaimana kita mengelola sebuah proyek. Jadi Project Management Body of Knowledge ya. Project Management kan sudah jelas manajemen proyek.
body of knowledge. Jadi ini adalah induknya bagaimana kita mengelola sebuah proyek. Jadi menurut PMBOK adalah seperti ini. Kemudian ada pendapat lain dari DIN ya. Proyek manajemen proyek adalah sekumpulan lengkap penugasan pekerjaan serta teknik perangkat yang diaplikasikan selama eksekusi. Jadi pada saat kita mengerjakan proyek itu, apa sih di sini nanti toolsnya atau perangkat-perangkatnya atau petunjuknya apa, menggunakan teknik yang seperti apa. Nah ini menurut DIN adalah seperti ini. Sementara menurut Prince itu adalah perencanaan, pemantauan, dan pengontrolan terhadap semua aspek yang terdapat pada sebuah proyek serta motivasi yang ada di dalamnya untuk mencapai tujuan dengan waktu, biaya, kualitas, dan performa yang telah ditentukan. Jadi ini pada prinsipnya ini sama sih. Jadi relevan semua dengan maksud dari manajemen sebuah proyek. Jadi kalau dikatakan bahwa manajemen proyek ini meliputi dari proses perencanaan ya, nggak mungkin kalau semuanya nggak ada perencanaan. Perencanaan bisa kita sebagai orang yang akan mengajukan pekerjaan atau orang yang akan menangani sebuah proyek itu tentunya mengajukan proposal ya. Kemudian setelah adanya proposal disesuaikan dengan tadi saya katakan adanya kerangka acuan kerja. Kerangka acuan kerja nanti akan disesuaikan di sini. Nah, adanya pemantauan pengontrolan pekerjaan itu ada di sini. Jadi sudah sampai apa atau pekerjaannya sama enggak dengan kerangka acuan kerjanya. Nah, jadi kerangka acuan kerja itu menjadi guide ya, guidance pekerjaan yang akan dilakukan. Jadi kalau misalnya pekerjaan akuntansi itu apa saja sih nanti yang akan ditangani, itu semua ada di dalam kerangka acuan kerja. Ini mungkin nanti lain waktu ya kita sampaikan seperti apa sih lelang itu ya, kemudian seperti apa sih kerangka acuan kerja, nanti akan saya berikan contoh-contohnya. Saya lanjutkan ya. Kemudian mengapa kita harus tahu manajemen proyek, apa manfaatnya atau apa tujuannya. Nah tujuannya bahwa dengan menggunakan manajemen proyek itu biar efisiensi, sumber dayanya itu bisa dihitung beneran kebutuhannya berapa. Kemudian tujuan lain adalah kita bisa mengontrol proyek, karena di sini ada manajemen, nanti manajemen controlling. Kemudian sini ada meningkatkan kualitas, nah, nanti ada quality management. Kemudian meningkatkan produktivitas, menekan resiko, nah, nanti dipelajari di dalam manajemen resiko. Koordinasi internal ini nanti di manajemen komunikasi ya, kemudian meningkatkan semangat tim dan sebagainya. Nah ini adalah tujuannya menggunakan manajemen proyek. Jadi kalau kita nggak menggunakan teknis-teknis apa yang ada dalam manajemen proyek, ya nanti tentunya kita mengerjakan proyek ya apa ya salah-salah atau bagaimana, akhirnya apa di situ menjadi tidak efisien. Tenaga kerjanya terlalu banyak, kemudian akhirnya banyak yang nganggur dan sebagainya, sehingga terjadi pembengkakan pada biaya dan seterusnya. Nah ini tujuannya kita pelajari adalah seperti ini. Nah kemudian tools manajemen proyek ini ada beberapa pendekatan yang dipakai untuk mengelola aktivitas proyek. Di antaranya adalah traditional approach, jadi pendekatan secara tradisional. Kemudian rational unified process. Kemudian ada temporary organization, ada critical chain, rantai kritik ya. Rantai kritik artinya bagaimana bukan berarti bahwa kita mengkritik, enggak, artinya kita harus mempelajari bagaimana bagian-bagian mana yang sudah mencapai titik-titik kritis. Itu nanti ada di sini di critical chain ya. Kemudian extreme project management, artinya extreme project management itu manajemen proyek yang di sini harus diperlakukan secara khusus ya. Bagaimana kemudian dilanjutkan bagaimana kemudian metodologi untuk istilahnya sini adalah event chain ya, rangkaian dari sebuah event, rangkaian sebuah kegiatan. Kemudian proses based management ya, bagaimana mengelola dasar-dasar dari sebuah proses. Beberapa tools yang digunakan, kita bisa menggunakan POTS, bisa menggunakan Gantt ya, namanya adalah Gantt, POTS chart, Gantt chart, event chain,
rancak dan project cycle optimization. Tapi yang paling sering dipakai adalah PERT ya. Nah, nanti kita juga pelajari di bagian-bagian selanjutnya. Nah, sementara software yang dipakai biasanya untuk merancang pekerjaan, menentukan timing dan sebagainya adalah Microsoft Project. Nah, cuman di sini masalahnya kenapa tidak kita pelajari, karena Microsoft Project ini softwarenya itu berbayar. Nah, ini saya mencari yang gratis ternyata juga sangat sulit. Untuk era sekarang ini kita mau mencari yang model-model gratisan itu sudah sangat sulit. Nah, ini berbayar dan itu cukup mahal ya, di atas 1 jutaan untuk softwarenya. Oke, nah ini metodologinya dan toolsnya udah tahu. Beberapa asosiasi dan profesi manajemen proyek diantaranya adalah gini. Jadi kalau kita nanti mau ikut mengelola proyek, biasanya kita punya induk organisasinya. Kalau misalnya akuntansi ada namanya apa ya, Ikatan Akuntansi Indonesia atau apa itu ya, jadi masuk ke namanya organisasi profesi. Nah kalau manajemen proyek profesi manajemennya asosiasinya adalah seperti ini. PMI namanya adalah Project Management Institute, kemudian American Academy of Project Management, kemudian AGIL Project Leadership Network, Association of Project Management ini dari UK ya, kemudian United Kingdom ya, Inggris ya, kemudian Australian Institute of Project Management dari Australia IPM, International Project Management Association dari IPMA. Nah ini adalah kalau Anda pengen bergabung ya, tapi tentunya ya ini biasanya kalau asosiasi seperti ini kadang-kala menawarkan pekerjaan-pekerjaan ya. Jadi kita tahu perkembangan mana nih, ada lelang lagi, ada pekerjaan lagi dan seterusnya. Itu contohnya biasanya adalah kegiatan seperti itu. Kalau kami di komputer ini ada namanya adalah Aptikom, namanya Asosiasi Perguruan Tinggi Ilmu Komputer ya. Itu kegiatannya juga banyak, ada seminar, ada penambahan pengetahuan dan sebagainya itu ya. Oke, jadi anggotanya adalah ini. Jadi kalau kita mau gabung bisa saja di sini ya. Oke, kemudian formula for project management. Nah, supaya kita bisa mengelola manajemen proyek, tentunya kita harus punya namanya adalah knowledge ya, pengetahuan. Ya, pengetahuan apa? Ya kita harus punya pengetahuan tentang manajemen proyek. Kemudian ditambahkan dengan skill, kemampuan ya. Jadi di samping pengetahuan, kalau kita pinter ngerti teori-teorinya, tapi memang di sini skillnya nggak mampu ya, nggak bisa, maka skill ini harus dibutuhkan atau membutuhkan orang lain. Kemudian action. Nah action apa? Action ya maksudnya action berarti adalah ya kita harus melakukan sesuatu. Nah jadi kita punya pengetahuan, kemudian kita punya kemampuan, kemudian kita melaksanakan atau action, ditambah dengan peralatan-peralatan tertentu ya, dan teknik-tekniknya di sini. Nah tekniknya termasuk di dalam knowledge dan seterusnya, maka akan menghasilkan dengan project management. Jadi kalau ini salah satu ini nanti kita punya pengetahuan, kita punya skill tapi nggak bekerja atau nggak dilaksanakan, ya berarti kurang satu, berarti project manajemennya nggak sempurna ya, dan seterusnya. Jadi ini satu kesatuan yang ini harus menjadi satu yang nantinya akan menjadi pegangan kita untuk mengelola sebuah proyek. Kemudian 4 hal penting untuk keberhasilan proyek, diantaranya adalah pengelolaan proyek harus mengenali mekanisme life cycle proyek, namanya siklus hidup ya. Dimulai biasanya siklus hidup dari analisis ya. Kalau di dalam proyek itu namanya analisis, itu untuk mengenali lingkungan sekitar ya tuh. Atau lingkungan sekitar itu apa? Lingkungan sekitar berarti adalah lingkungan di mana kita akan mengerjakan proyek. Kemudian melakukan monitoring dan pengontrolan, ini pengontrolan terhadap jadwal proyek dan seterusnya. Kemudian mengintegrasikan, memadukan perangkat atau alat-alat dan metode manajemen untuk mencapai tujuan
peningkatan produktivitas, kinerja tim, dan komunikasi. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah komitmen manajemen. Ya, ini sangat memegang peranan penting untuk keberhasilan dari sebuah proyek. Jadi ini hal penting yang perlu diperhatikan dalam keberhasilan dari sebuah proyek adalah seperti itu. Ya, jadi sama seperti kegiatan kita, kalau misalnya saya anggap bahwa Anda sebagai mahasiswa itu sebagai sebuah proyek, kalau mau berhasil ya ini melalui sebuah mekanisme life cycle project. Ya, siklus hidup dimulai dari awal, kemudian nanti bertahap mengerjakan, dan setiap ada tugas itu dikerjakan dan seterusnya. Ya, tidak bisa melompat, saya aktif di semester 1 tok kemudian lanjut nanti akan berhenti di semester 8, nggak bisa. Nah, ini harus siklus hidup itu harus dimulai dari awal, kemudian proses, kemudian nanti diakhiri begitu. Nah, kemudian juga tentunya harus sesuai dengan jadwal, nggak boleh melenceng-lenceng sana kemari ya. Apalagi misalnya Anda mau kuliah kok santai-santai sekali, sudah 8 semester nggak selesai, nanti Anda kesulitan untuk mencari pekerjaan. Karena apa? Kalau di atas 8 semester itu Anda nanti ijazahnya nggak diakui, karena ijazahnya itu harus ada nomor ijazah nasional, namanya adalah PIN sivil itu ya. Nah, PIN sivil itu nanti berupa sebuah nomor registrasi bahwa ijazah Anda diakui ya, karena nanti terutama untuk mencari pekerjaan yang sifatnya pegawai negeri. Kalau Anda nggak punya PIN itu sudah misalnya Anda sudah di semester 8 kok Anda nggak selesai mengerjakan skripsinya, udahlah mengundurkan diri saja, toh kalau lulus juga ijazahnya nggak diakui ya. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Kemudian mengintegrasikan berbagai macam perangkat ya, Anda belajar macam-macam mata kuliah, ini kan sebenarnya adalah mengintegrasikan ini. Dan kemudian untuk apa tujuannya ini adalah tujuan Anda seperti apa ya. Nah, di sini. Dan ini komitmen, Anda harus punya komitmen, saya harus lulus tepat waktu gitu ya. Nah, itu. Oke. Nah, ini memegang peranan sangat penting. Jadi kalau Anda sudah nggak komitmen, ya nggak usah terusin kan gitu. Sama dengan proyek, manajemen juga harus komitmen, si pemberi kerja juga komitmen, kemudian si yang mengerjakan ya, si tim proyek juga harus komitmen. Nah, ini kalau ini semua bisa saling terintegrasi, proyek pasti akan berhasil. Nah, ini beberapa contoh proyek akuntansi. Proyek penyajian laporan harga pokok produksi, misalnya PT Garmen X, ini saya kosongkan X-nya, ini saya nggak boleh memberikan nama, ini benar bahwa ini penyajian laporan. Kemudian perancangan sistem informasi akuntansi pada kontraktor ini. Kemudian analisis transaksi keuangan pada proyek skala industri. Proyek audit laporan keuangan pada perusahaan dan sebagainya. Ini adalah contoh-contoh proyek-proyek akuntansi itu adalah di situ. Nah, tipe proyek ini ada berbagai macam ya. Nah, proyek berasal dari klien, ini macam-macam nih. Dalam kondisi seperti ini biasanya tidak ada proses tender karena dari klien ya. Artinya apa? Bahwa proyek yang berasal dari klien ditawarkan satu konsultan atau kontraktor di mana sudah jelas macam pekerjaan yang harus ditangani. Dalam kondisi seperti ini biasanya tidak ada proses tender, adanya penunjukan langsung atau namanya PL. Nah, tidak ada tender sehingga tidak ada suasana kompetitif dalam perwujudan proyek. Nah, ini nilainya kecil, biasanya yang nilai-nilai yang di bawah 200 juta itu biasanya tidak pernah ada tender. Nah, makanya kenapa kok ada tender? Tender itu ada kalau proyek itu nilainya di atas 200 juta. 200 juta ke atas biasanya nanti ditenderkan, dilelang ya gitu ya. Tapi kalau di bawah itu hanya proyek hanya 50 juta aja, ngapain? Nah, 50 juta itu ada nanti biasanya penunjukan langsung. Misalnya ada konsultan yang sudah kenal dengan yang mau memberikan kerja, wes udahlah ini kerjakan aja punyamu, nah, karena kecil. Tapi kalau besar itu harus melalui proses tender ya. Kemudian ide proyek muncul karena ada tawaran dana dari instansi. Nah, ini biasanya nanti ada lelang. Proyek muncul karena ada tawaran lelang. Nah, ini konsultan atau kontraktor harus berkompetisi untuk memenangkan tender. Lebih rumit dan panjang. Nah, ini ada portofolionya. Ini biasanya begitu. Jadi
seperti saya ini kalau ada proyek, saya sebagai tim tenaga ahli nanti kadang-kadang diperiksa, bener nggak nih Pak Sugeng ini lulusan dari apa, sesuai dengan ijazahnya sarjana komputer mana nih, contoh ijazahnya misalnya kayak gitu, diperiksa betul, benar nggak ini punya NPWP misalnya kayak gitu, kemudian betul nggak instansinya adalah ini dan seterusnya, betul nggak punya kemampuan ini dan seterusnya. Ini nanti akan diperiksa di sini. Nah ini prosesnya lebih rumit. Untuk saat ini proses tawaran lelang ini sekarang ini di balai lelang biasanya dengan menggunakan sistem yang sudah menggunakan sistem online. Jadi kita tidak seperti halnya di yang kita ketahui seperti di lelang-lelang itu ya. Nah sekarang ini sudah online. Nah kemudian proyek bisa berasal dari perusahaan itu sendiri. Ini tipe-tipe proyek. Dan nanti lebih detail nanti akan kita bahas untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya. Model proyek itu seperti apa, ini nanti akan kita bahas. Nah kemudian jenis proyek ini adalah proyek konstruksi, industri manufaktur, penelitian dan pengembangan pada model pengembangan, proyek layanan, manajemen, proyek infrastruktur. Nah kalau proyek sistem informasi, ya kalau ini IT dan akuntansi itu masuk dalam kategori F karena pelayanan manajemen. Ya ini belum saya ganti juga ya. Nah ini kita berada di sini nih ya, pelayanan manajemen. Jadi apa ya, sifatnya kan itu membuat keputusan. Jadi misalnya audit itu kan pada akhirnya nanti untuk menentukan pembuatan sebuah keputusan. Kemudian misalnya analisis laporan keuangan juga itu dipakai untuk pembuatan keputusan manajemen. Jadi pada prinsipnya ada di sini. Oke, terima kasih. Nah, inilah sebagai awal pengantar saya yang terkait dengan masalah kenapa kita harus belajar manajemen proyek. Harapan saya pada pertemuan yang pertama ini sudah sedikit memberikan gambaran seperti apa bentuk-bentuk manajemen proyek ya. Nah, paling tidak ada sedikit pengetahuan. Oh, seperti ini yang namanya proyek. Jadi kalau nanti Anda mendapatkan proyek gitu ya, oh, proyek itu jelas bahwa satu dibatasi oleh waktu, dibatasi oleh biaya ya, dibatasi oleh waktu, biaya, kemudian sumber daya dan sebagainya. Nah, saya kira itu dulu ya pertemuan yang pertama, dan kita akan lanjutkan pada pertemuan-pertemuan selanjutnya untuk kita belajar ke materi-materi yang lebih lanjut lagi. Saya kira demikian. Saya akhiri, selamat siang dan terima kasih.